我这样，我这样。
Ya, Jerman. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Ya, kita diskusikan solusi tugas 1 ya. Sudah dikumpulkan semua ya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Nah, ini problem pertama. Bisa tulis problemnya dulu. Problem 21 ya. Suatu tangki teraduk, volumenya konstan, mempunyai dua aliran input. Ya. Mempunyai dua aliran input. Salah satu. Mempunyai dua aliran input. Kedua-duanya terdiri dari cairan yang sama. Temperatur dan laju alir daripada masing-masing stream dan masing-masing arus itu berubah-ubah dengan waktu. Jadi W1, T1, W2, T2 itu bisa berubah-ubah dengan waktu. Yang pertama ditanyakan, turunkan, jabarkan ya, suatu model dinamik yang menggambarkan operasi transit. Ya.
Operasi transient itu artinya operasi setelah ada gangguan. Kemudian buat derajat kebebasan, analisa derajat kebebasan dengan menganggap bahwa stream 1 dan stream 2, arus 1 dan arus 2 berasal dari unit sebelumnya. Sehingga laju alir dan temperatur diketahui. Jadi diketahui sebagai fungsi waktu. Nah, ini berasal dari unit sebelumnya. Yang ke B, sederhanakan model Anda bila dimungkinkan untuk menjadi satu atau lebih persamaan diferensial dengan mengeliminasi persamaan aljabar yang ada. Terus kita sederhanakan derivatif daripada hasil kali dari beberapa. Nah, ini soal ada satu yang pertama, 21. Kemudian yang problem 23 yaitu jadi gambarnya ini. Nah, ini gambar untuk problem 21. Nah, ini gambar untuk problem 23. Dua tangki dihubungkan dengan cara yang tidak biasanya seperti ini. Mengembangkan suatu model untuk sistem ini yang dapat digunakan untuk menentukan H1, H2, W2, dan W3 sebagai fungsi waktu. Untuk variasi variabel input apapun. Untuk variasi dari variabel-variabel. Yang B, lakukan analisa derajat kebebasan dan identifikasi seluruh variabel input dan variabel. Jadi yang problem 23. Problem 25. Ini dua tangki antara ya. Itu digunakan untuk stabilkan fluktuasi tekanan yang disebabkan oleh operasi-operasi yang keliru, yang operasi-operasi kesalahan operasi dan dari kompresor. Jadi suatu kompresor, ini kompresor. Apabila discharge pressure pada kompresor itu PD, ini PD sebagai fungsi waktu, dan operating pressure dari furnace, jadi PF, ini PF-nya konstan, jadi PD-nya fungsi waktu, tapi PF-nya konstan, maka kembangkan suatu model ini untuk tekanan di tangki 1 dan tangki 2. Tank ini, tank 1 sama tank 2. Dan juga untuk laju alir massa pada titik-titik A, B, dan C. Nah, di sini dianggap bahwa tahanan daripada valve adalah konstan. Dan karakteristik aliran melalui valve itu dianggap linear. Berarti WP sama dengan P1 min P2 dibagi RP. Dan kemudian proses menstabilkan tekanan ini itu adalah isotermal. Isotermal itu artinya suhunya konstan, suhunya seragam. Jadi seragam, isotermal. Dan berlaku hukum gas ideal. Yang kedua, bagaimanakah Anda memodelkan, memodifikasi atau merubah model yang sudah dikembangkan tadi, bila search tank tadi, tangki 1 dan tangki 2 ini, operasinya tidak isotermal, tapi operasinya
adiabatis. Kalau adiabatis berarti suhunya tidak konstan, tidak isotermal. Nah, bagaimana apabila hukum gas ideal itu tidak menggunakan hukum gas? Itu yang nomor problem 25. Ini gambarnya. Kemudian problem 29, selesaikan persamaan diferensial non-linear, yaitu persamaan 261 dari buku, apabila QI-nya itu 0, secara analitik ataupun secara numerik, untuk mendapatkan H sebagai fungsi. Anggap hanya 2, CV bintangnya setengah, rho-nya 60, G per G-nya 1, H0-nya 10. Unitnya sudah konsisten, tidak perlu lagi menyesuaikan satuan. Itu problem 29. Kemudian ini problem 214. Kita tinjau satu tangki vapor yang mempunyai dimensi yang sama dan laju alir nominal yang sama seperti storage tank pada exercise 2013 itu exercise sebelumnya. Tapi, nah di sini ada valve pada outflow, ada aliran atau pipa outflow yang digunakan untuk menentukan laju alir W3. Jadi W3 sama dengan CV akar. W3 sama dengan CV akar. Untuk exercise ini tidak ada kebocoran. Jadi kalau yang di exercise 213 itu ada kebocoran. Dalam tangki ada kebocoran. Tapi kalau yang di 214 ini tidak ada kebocoran. Kemudian laju alir inlet, harga nilai nominal, nilai steady state. Ya. Aliran inlet dari komponen A itu diketahui setengah, X1 dan X2 sama, dan dua aliran. X1 setengah, X2 sama. Nah, proses ini sudah berjalan lama dengan laju alir konstan dan konsentrasi inlet konstan. Nah, pada kondisi ini, maka terjadi keadaan steady state dengan mass fraksi keluar 0,5. Levelnya steady state-nya nominal value-nya 1,75 meter. Nah, gunakan informasi berikut ya, dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, yaitu nilai dari W3 berapa? Berapa nilai W3? W3 berapa nilai konsentrasi? Yang pertama, yang itu nanti kita selesaikan menggunakan kondisi steady state. B, bila X1 tiba-tiba berubah dari setengah sampai menjadi 0,6, tapi laju alirnya tidak berubah. Nah, di sini X2-nya juga berubah, jadi bukan hanya X1 saja yang berubah, karena X1 aliran 1, aliran 2 itu liquid yang sama. Jadi kalau X1-nya berubah, ya X2-nya juga berubah. Jadi X2-nya berubah dari 0,5 menjadi 0, sama. Yang ditanyakan tentukan harga akhir X3. Berapa waktu yang diperlukan agar supaya X3 itu mencapai 1% daripada harga akhir tadi. Jadi lebih kecil 1% dari harga akhir. Ada selisih. Jadi nggak persis harga akhir, tapi selisih 1%. 1% errornya atau toleransinya
1% dari harga. Yang C, kalau yang tadi yang dirubah, itu sekarang yang dirubah laju alir. W1 yang dirubah, tapi W2-nya nggak dirubah. 120 menjadi 100. Jadi awalnya W1-nya itu 120, W2-nya 100. Sekarang W1-nya berubah dari 120 menjadi 100. Jadi sama saja. W1-nya 100, W2-nya 100. Konsentrasi lab tetap tentukan harga akhir daripada tank level. Jadi ketinggian liquid di dalam tangki. Berapa lama waktu yang diperlukan agar supaya tinggi level itu mencapai dengan kesalahan 1% dari nilai akhir. Yang D, bagaimanakah yang soal nomor C tadi hasilnya apabila yang berubah itu dua-duanya, X1 berubah, fluorid juga berubah. Itu ya, ini yang jadi ada 5 soal. Jadi yang ini yang problem 21 SIPOK tadi. Jadi pertama untuk menjawab soal A kita buat overall mesh balance. Ya, ini overall mesh balance. DDT, ρV itu dalam massa total dalam tangki, W1 plus W2 min W3. Ya, tapi karena rho-nya konstan, V-nya juga konstan, akan disebut konstan volume. Contohnya gini, ini keluarnya overflow, tumpah. Jadi kalau keluarnya tumpah ini berarti volumenya di sini konstan. Jadi selalu steady, selalu ini. Nah, ininya selalu 0. Jadi V-nya konstan, rho-nya konstan. Berarti turunan dari konstan 0. Ini selalu W3 itu sama dengan W1 plus W2. Jadi yang kita pakai adalah mass balance sama energy balance. Ini energy balance-nya. OVC kalikan D3. D3 itu temperatur keluar dikurangi T reference, ini entapi. Ini entapi masuk. Dikurangi entapi. Nah, ini. Kita dapatkan ada 2 persamaan. Terus yang B, ini model dinamiknya seperti ini. Ya. Jadi pertanyaannya pertama, buat model dinamiknya dulu. Tentunya dinamik model. Jadi nggak perlu menyelesaikan ya. Jadi keluarnya bentuknya itu cuma persamaan diferensial. Yaitu sudah. Nah, baru disimplifikasi. Model ini disimplifikasi dengan mengeliminasi kalau ada persamaan aljabar. Nah, ini kan persamaan aljabar. Jadi model dinamiknya itu terdiri dari persamaan diferensial sama persamaan. Nah, jadi tinggal W3 di sini itu saya ganti W1 plus W2. Kemudian ini juga kita simplifikasi. Ini ada yang ya, jadi nanti referennya seperti ini. Turunan dari T reference sama dengan. Nah, di sini ada W1 C kali T reference min W2 C kali T reference. Nah, di sini ada W3, padahal W3-nya W1 plus W2. Jadi W1 plus W2 kali T reference kecoret. T reference hilang. Jadi hanya tinggal ini. Nah, ini tinggal ini aja modelnya. Jadi tinggal satu persamaan. Tadinya 2 persamaan, ODE, ordinary differential equation, sama algebraic equation. Nah, ininya kita eliminasi W3-nya,
ke sini, kita substitusi ke sini, nah, tinggal satu bersama. Ini yang ditanyakan, ya. Ini simplified division. Nah, sekarang ini derajat kebebasan. Jadi yang dari problem tadi, parameternya ada dua, rho sama V itu disebut parameter. Jadi bukan variabel, tapi ini parameter. Rho kali V. V-nya konstan, rho-nya konstan. Variabelnya W1, W2, T1, T2, T3. Ini variabel. Jadi jumlah variabelnya 5. Ya, jumlah variabel 5. Jumlah bersamanya berapa? Nah, jumlah bersamanya 1. Nah, jadi kita dapatkan derajat kebebasannya 5 dikurangi 1 sama dengan 4. 4 ini apa saja? 4 ini sebetulnya ini. T1, T1, W2, T2. Ya. Tapi dari soal ini kan disebutkan, bukan umumnya ya, memang diketahui soal ini. Umumnya saya. Nah, namun W1, W2, T1, T2 menurut soal diperoleh dari unit sebelumnya. Jadi given sudah spesifik. Karena itu derajat bebasannya sekarang menjadi 0 karena 4 ini tidak bebas lagi. Ya. 4 ini karena sudah given, sudah diketahui. Jadi maksud derajat bebasan itu kalau nilainya itu belum diketahui. Jadi yang kita yang menentukan itu namanya derajat kebebasan. Jadi derajat kebebasan dari suatu proses itu sebetulnya variabel inputnya itu. Variabel input, variabel diketahui, variabel output yang dihitung. Variabel input yang penyebab serta variabel output yang akibat. Derajat kebebasan itu yang input, tapi input yang bebas kita tentukan. Jadi kalau memang nggak disebutkan ya variabel input itu sudah dispesifikasi, sudah given, ya berarti semuanya, semua variabel input itu sama dengan derajat kebebasan. Tapi kalau sudah diketahui, ini variabel ini sudah diketahui, sudah terspesifikasi, derajat kebebasan. Nah, jadi kalau dalam merancang ya, merancang misalkan desain proses, ya, perancangan proses, itu juga di buku Henry Fidder atau Robin Smith itu juga dikenalkan juga derajat kebebasan atau disebut juga dengan desain variabel. Namanya desain variabel. Jadi jumlah desain variabel itu adalah sama dengan jumlah derajat kebebasan. Jadi derajat kebebasan itu adalah jumlah variabel input yang bebas kita tentukan. Jadi kalau dalam merancang alat misalkan, itu ada beberapa variabel yang kita bebas merancang. Kita namanya merancang itu kan, merancang itu mendesain, itu gabungan antara seni sama sains. Sains itu semuanya bisa dihitung semua, ada rumusnya, dan itu masanya. Tapi kalau yang art itu adalah ide kita sendiri, pendapat kita, ide itu masuk dalam rancangan. Itu variabel yang bisa ditentukan sekehendak kita, itu desain variabel. Jumlah desain variabel disebut derajat kebebasan. Ini misalkan kalau kita mau mendesain alat disilasi misalkan, alat disilasi. Nah, di situ ada masuk.
aliran. Itu kan ada temperaturnya, ada fluiditasnya, ada laju alirnya, ada tekanannya. Umumnya dalam desain yang masuk ini, data yang masuk ini sudah diketahui, sudah dispesifikasi. Apa yang bebas ditentukan oleh desainer? Misalkan yang bebas ditentukan tekanan, itu namanya kita mau merancang kolom distilasi pada tekanan berapa. Itu artinya itu disebut desain reflux ratio. Reflux ratio berapa? Itu tergantung dari desain. Reflux ratio-nya sekian, kemudian tekanannya, ya. Tentunya kalau tekanannya makin besar, kolomnya makin kecil. Jadi apa keuntungan dari tekanan makin besar? Kolomnya makin kecil. Tapi apa kerugiannya kalau tekanannya makin besar? Karena kalau tekanan makin besar itu densitas fluid makin kecil. Jadi nanti diameter alat kecil. Tapi apa kerugiannya? Kerugiannya kalau tekanan makin besar, misalnya makin, jadi umumnya relative volatility itu menjadi turun mendekati 1 apabila tekanan makin besar. Jadi ada faktor yang menguntungkan, ada yang faktor yang merugikan. Itu judgement daripada desainer. Itu namanya desain. Itu ada yang tentukan sendiri dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, ini seperti itu Mas. Ya. Jadi ini semua, ini memang sebagai derajat kebebasan. Ini harus bisa variabel output ini B3 itu bisa dihitung kalau variabel inputnya diketahui. Nah, tapi kalau ininya diketahuinya itu dari unit sebelumnya, memang sudah given, itu namanya bukan sebagai desain variabel, bukan sebagai derajat kebebasan. Jadi dalam ini kebebasannya 0. Kalau seandainya dalam soal kan disebutkan. Nah, dalam soal kan disebutkan. Dengan menganggap bahwa stream 1 dan 2 berasal dari upstream unit, sehingga flow rate dan temperaturnya sudah diketahui. Jadi sudah bukan bebas lagi. Sekarang soal nomor 2. Ini problem 23. Ya ini ya. Jadi soalnya sama dengan yang tadi, membuat model dinamik juga. Nah, sebelum ini kembangkan suatu model dinamik untuk sistem ini untuk yang dapat digunakan untuk menentukan H1, H2, W2, dan W3 sebagai butuh untuk variasi yang diketahui dari variabel input. Variabel inputnya apa di sini? Dan tentunya W1, ini variabel input. Kemudian laksanakan analisa derajat kebebasan dan identifikasi seluruh variabel input dan variabel. Nah, ini ya, dapat mesh balance. Jadi ini luas penatangnya A1, di sini luas penatangnya A2. Ini untuk tangki 1. Rho A1 DH1 per dt akumulasi sama dengan masuk W1 min W2 min W3, keluarnya 2.
Kemudian yang untuk dua, nah, tadi kedua, ada keluarnya, yang ada cuma masuk. Jadi rho A2 DH2 per dt sama dengan W ini. Nah, selain dua persamaan ini, ada persamaan laju alir. Nah, ini persamaan aljabar. Jadi selain persamaan diferensial, ada persamaan aljabar yang menghubungkan antara W2, W3, hubungannya dengan H1. Secara umum, W itu diperoleh dari, karena dikatakan linier, ya, nanti kalau tidak linear, secara umum kan selalu kita sebut tidak linear ya, tapi dalam soal ini kita anggap linear. Jadi W2 itu sebanding dengan beda tekanan. V1 V2. V1 itu tekanan di bottom sini, V2 itu tekanan di bottom tangki 2. Nah, tekanan di bottom H1 itu sama dengan tekanan atmosfer tambah tekanan itu. Tekanan di bottom tangki 2 itu sama dengan tekanan atmosfer ditambah tekanan itu. Nah, tekanan itu tadi itu sama dengan rho kali G kali. Nah, sehingga nanti tekanan yang atmosfernya kecoret. Nah, atmosfernya kecoret. Jadi tinggal W2 P1 min PA dibagi R2. Kemudian H W3 P1 min PA dibagi R3. Keran. Ya. Ini hasilnya. Jadi untuk menyelesaikan model dinamika, untuk menentukan H1 sebagai fungsi T, H2 sebagai fungsi T, W1, W2 sebagai fungsi T, W3 sebagai fungsi T, itu dengan menyelesaikan 4 persamaan. Nah, terus yang B, apa parameternya? Parameternya ini analisa derajat bebas. Rho A1, A2, G, R2, R3. Itu semua parameter. Variabelnya H1, H2, W1, W2, W3. Ini parameter. Dan variabel. Ya. Berapa derajat kebebasannya? Kalau variabelnya jumlahnya 5. Jumlah persamanya berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Berarti NF-nya 5 minus 4 sama dengan 1. Jadi inputnya 1, B1. Nah, ini B1. Dalam soal ini tidak disebutkan W1 itu berasal dari mana? Dari given misalkan. Kalau ini given ya berarti derajat kebebasannya jadi 0. Ya. Ini tidak disebutkan dalam soal. Ya. Secara umum, jumlah derajat kebebasan itu dengan variabel itu secara umum. Ya. Nah ini, outputnya adalah H1, H2, W2, W3. Mungkin saudara bingung, waktu yang lalu, waktu disebutkan bahwa variabel laju aliran di sini itu, walaupun di sini keluar, stream keluar, tapi ini sebagai variabel input, ya, disebut manipulated variable. Ya, itu memang betul kalau problemnya problem pengendalian proses. Problem pengendalian proses. Itu persoalannya pengendalian proses, berarti ininya walaupun dikeluar, tergantung yang mana yang mau dikendalikan. Jadi untuk mengendalikan H1 yang diuji adalah ini. Ini berarti ini bukan variabel output, tapi variabel input. Tapi ini secara umum, ya. Nah, jadi sana bukaan kerannya itu tetap R, bukan keran itu tergantung dari R, R2, R3 ini tetap. Jadi laju yang di sini tergantung H1. Ada hubungan antara W2, H1 dan H2. Ya. Jadi beda dengan persoalan yang di
pengendalian proses. Nah, jadi outputnya H1, H2, W2, W3. Jadi W2 output variable, W3 juga output. Ya, ini problem 23. Ada pertanyaan sampai sini sampai 2 soal ini. Belum, Prof. Ya, saya lanjutkan. Sekarang problem 25, 25. Nih, jadi ada 2 tangki gunanya untuk menstabilkan tekanan. Ya. Tekanan di proses ini enggak berubah-ubah. Ya. Proses kronis itu fluktuasinya enggak terlalu banyak. Kita pasang set tank. Disebut buffer tank atau set tank. Ini soalnya, nah ini jawabannya. Jadi pertama, membuat model dinamiknya juga sama. Urutannya pertama, tapi dengan asumsi gas ideal dan isotermal. Ini ya. Jadi intinya fungsi P, tapi PM-nya konstan. Jadi buat model dinamik, kemudian semua keran, jadi tahanan kerannya dianggap konstan, kemudian flow karakteristiknya seperti ini, linear, ya, linear dianggap linear, kemudian prosesnya isotermal dan gas ideal. Ini pertama, ini model dinamik. Di M1 per dt, ini M1 itu massa yang ada di tangki satu. Yang M2 massa yang di tangki 2. Sama dengan WA itu laju alir massa yang masuk, laju alir massa yang keluar. Kalau yang tangki 2 masuknya WB, keluarnya WC. So min 2. Nah sekarang untuk laju alir kan dianggap linear, resistennya dianggap konstan. Untuk yang WA ini beda tekanannya P1, P2 min P1. P2 lebih besar daripada P1. P2 min P1. Ini distance pressure dari kompresor. Ini dikurangi P1 dibagi RA. Yang WV-nya P1 min P2 dibagi RB. Nah, WV-nya P2 minus PF dibagi RC. Ini persamaan aljabar. Ini persamaan diferensial. Jadi ini gabungan antara persamaan aljabar dan persamaan diferensial. Selain itu ini M1. M1, M2-nya gimana cara menentukan? Nah, M1, M2 ditentukan dari anggapan dari gas ideal. Nah, ini gas ideal. M1 berdasarkan gas ideal, M itu berat molekulnya gas, P1 dibagi P1. Ini massa dibagi berat molekul jadi mol. Jadi persamaannya kan PV sama nRT. N-nya itu mol. Padahal di sini yang diingatkan di sini massa, bukan mol. Jadi oleh karena itu dikalikan dengan N. N itu berat. Isotermal berarti T1-nya konstan. Ada perubahan T1. Ya. Jadi perubahan tekanan jadi kalau ada perubahan itu tidak menyebabkan perubahan temperatur. Itu namanya isotermal. Perubahan tekanan tidak menyebabkan perubahan temperatur. Itu temperaturnya konstan.
Jadi P1 ini konstan, P2 ini konstan. P1, P2-nya variabel. P2 variabel, P2-nya konstan, N-nya konstan, R-nya konstan, P2-nya konstan. Ini juga N konstan, P1 konstan, R konstan, P1 konstan. Jadi kalau berlaku gas ideal dan di prosesnya isotermal, jadi T1-nya konstan. Jadi perubahan P1, perubahan P2 tidak menyebabkan perubahan temperatur. Itu disebut prosesnya isotermal. Udah tinggal masukkan aja. P1 masukkan ke sini, kemudian WA, WB, WC dari sini. Jadi model dinamiknya itu terdiri dari persamaan 345 sama 78. Ini sudah disubstitusi ke sini. Nah, ini adalah model dinamik. Nah, dengan asumsi gasnya ideal sama prosesnya isotermal. Yang B ditanyakan lagi, bagaimana apabila prosesnya itu tidak isotermal, tapi adiabatik. Nah, kalau adiabatik, maka temperatur itu tidak konstan. Jadi dengan perubahan tekanan, temperaturnya juga akan berubah. Temperatur akan berubah dengan perubahan tekanan. Nah, jadi ini akhirnya. Jadi P1 dibagi M1. Jadi P pangkat adiabatis itu ini. PV pangkat gamma konstan. Jadi P kali P pangkat gamma itu konstan. Ini C konstan. Jadi PV, jadi P1 kalikan P1 dibagi M1 pangkat gamma itu adalah konstan. Jadi P1 per M1 gamma sama dengan P2 kalikan P2 per M2 gamma. Atau bisa juga M1-nya dinyatakan seperti ini. Ini M1, ini M1, ini M2. Nah, jadi setelah kita M1, M2, kita substitusi ke persamaan ini. Nah, persamaan ini. Jadi ya langsung gini M1. Tidak seperti ini, M1 ini. Maka saya dapatkan persamanya menjadi seperti ini. Ini sama, WA-WB-nya tetap sama seperti sebelumnya. Ya. Jadi bedanya cuma di menentukan M1-nya saja. Ini M1-nya, ini M2. Tentunya bedanya di situ. Ya. Tapi sekarang kalau ini kalau bukan isotermal, tapi ada. Sekarang kalau seandainya yang bersama non itu tidak berlaku, bersama idealnya tidak berlaku, tapi non ideal. Nah, kita harus menggunakan ini. Bisa pakai Penck-Robinson atau bisa pakai Redlich-Kwong, Van der Waals, disebut cubic equation of state, atau pakai generalized solution PV and set R2. Di mana setnya itu bisa dari cubic equation of state, atau setnya itu bisa menggunakan correlation generalized correlation set, bisa. Jadi set itu fungsi dari PR sama pH, temperatur sama tekanan, bisa seperti itu. Di situ ada pesannya. Jadi harus pakai ini. Itu dirubah lagi misalnya. Jadi menyesuaikan. Jadi persamaan dinamiknya itu tergantung dari asumsi yang kita. Ya. Jadi kalau mau ideal ya berarti nanti persamanya lebih kompleks. Kalau ini adiabatis tapi masih ideal, ya. Adiabatis tapi gasnya tidak begitu. Cuma prosesnya saja yang adiabatis.
Ya, ada pertanyaan sampai di sini yang sampai dengan Saya Pravidin bertanya. ya, Saya bertanya ya. Jadi ya, ya untuk kesimpulannya kan dinamik modelnya terdiri dari persamaan 3, 4, 5, 7, 8. ya. Itu kenapa ya, Prof? Kenapa? Oh ya, kenapa? Ini persamaan aljabarnya. Ini sebagai persamaan aljabarnya. Kemudian, nah, 78 itu ini. Tapi kalau misalkan ya, misalkan ini sudah substitusi. Jadi sekarang kalau seperti ini, 345 sama 78. 78 itu persamaan diferensialnya dari hukum berkah. Kalau 345 itu menghubungkan antara laju alir dengan tekanan. Nah ini sekarang kalau seandainya ininya saya substitusi, WA di sini saya ganti ini misalkan, WB saya ganti ini, WC saya ganti ini, kan sudah nggak ada WA, WB, WC lagi. Ya, nah maka persamaannya cuma dua, tapi variabelnya WA, WB, WC-nya karena sudah disubstitusi. Tapi kalau masih bentuk seperti ini, di sini ada WC, ya terus jadi masih unknown. Nah, di sini ada persamaan aljabar belum disubstitusi. Maka persamaan mode dinamika ya hubungan antara persamaan diferensial ini sama persamaan aljabar. Jadi jumlah persamaan sama jumlah variabel inputnya itu menyesuaikan. Seperti ini, variabel inputnya ada berapa di sini? Ada 5. P1, P2, WA, WB, WC. Ya, ini variabelnya. Jadi WA, WB, WC, P1, P2. Jadi ada berapa? 5. Ya. Kalau ini 5, maka persamaannya harus 5. Jadi jumlah persamaan sama jumlah yang tadi diketahui sama. 3, 4, 5, 7, 8. Ada 5 persamaan, ada 5 yang tidak diketahui. PD-nya diketahui, PF-nya diketahui. Jadi yang diketahui itu B1, B2, WA, WB, WC. Jadi persamaan harus 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kalau ini saya substitusi ke sini, nah ini kan sudah tidak ada WA, tidak ada WB, tidak ada WC, berarti cuma 2 persamaan. Yang tidak diketahui 2, B1 dan B2 sudah betul. Ya. Yang ini juga sama tadi. Nah, jadi kalau saya tulis seperti ini, nah berarti di sini W1, W2, W3 itu sebagai variabel. Di mana variabel W2, W3 itu didatangkan. Nah, kalau ini W1-nya diketahui, input variabel. W2, W3 tidak diketahui. Jadi kalau di sini jumlah tidak diketahuinya berapa? H1, H2, W2, W3, 4. Jumlah persamanya 4, 1, 2, 3. Sama. Ya. Jadi jumlah persamaan sama jumlah yang tidak diketahui itu sama. Tapi kalau misalkan W2-nya saya ini substitusi, dieliminasi, W2 saya ganti, W2 saya ganti. Di dalam persamaan ini sudah tidak ada W2 dan W3 lagi. Nah, jadi yang tidak diketahui cuma H1 dan H2. Jadi persamaannya 2, tidak diketahui 2. Pasti itu gunanya derajat kebebasan. Ya. Jadi kalau kita keliru dalam derajat kebebasannya, bisa-bisa pertamanya nggak bisa diselesaikan. Karena jumlah persamaan sama yang tadi nggak sama. Jadi harus jumlah persamaan yang tidak diketahui harus sama. Nah, ini juga sama. Nah, seperti ini ya. Ini sudah saya substitusi. W3-nya saya ganti W1 dan W2.
tadinya kan 2 persamaan, 1, 2. Tapi W3-nya masih belum diketahui. W3. Di sini jumlah persamaan berarti W3 sama B3. Ya, jumlah persamanya 2. Betul. Tapi kalau W3-nya itu saya ganti, W3 di sini saya ganti dengan 1, 2. Nah, di sini tidak ada W3 lagi. Yang tidak diketahui cuma E3. Jumlah persamaannya 1. Ya, itu. Jadi itu yang dimaksud. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, sudah, kalau nggak ada ya saya lanjutkan dengan problem yang 29 ya. Nah, teman 21 itu ini, jadi yang ditanyakan itu ini. Nah, selesaikan non-linear differential equation 261 untuk II sama dengan secara numerik atau secara analitik untuk mendapatkan tadi konstanta-konstanta semua diketahui. Itu aja yang ditanyakan. Ini bersamanya. Nah, A DHDT sama dengan II minus CV akar. Sebetulnya ini merupakan persamaan untuk sistem level tangki. Ya, liquid level system. Liquid level system. Jadi gambarnya jadi seperti ini. Jadi, ini yang Q itu ini H, luas penampangnya H, kemudian ini CV itu adalah konstanta Val, akar. Jadi yang laju keluar ini, laju keluar, kecil. Jadi ini CV akar. Jadi kerannya tidak linear.
ya, CV akar. Jadi untuk menentukan laju aliran melalui keran itu bisa dinyatakan sebagai akar H dibagi R, yaitu resisten dari kerannya, atau bisa juga CV akar H, bukan seper R, tapi kalau CV itu namanya konstanta keran. CV itu konstanta valve, ya. Dan yang umum untuk karakteristik valve nanti di bab 9 itu menggunakan CV, ya. CV akar ini yang umum di CV akar. Jadi bukan dibagi resisten, dibagi R, tapi dikalikan CV. CV itu konstanta. Ya. Nah, ini persamaannya. Jadi ADHDT, tadi di sini ada rho-nya tadinya, ya. Jadi itu laju alir volumetrik. Rho kali gen G berarti laju alir massa. Ini juga laju alir volumetrik. Dikalikan rho jadi laju alir massa. Ini juga tadinya ada rho. Tapi rho yang di kiri sama rho yang kanan itu saling menghapus, ya, sehingga tinggal ADHDT sama dengan I minus CV. Dan CV-nya itu sama dengan ini, CV bintang akar G per GC. CV bintang akar G per GC. Nah, CV bintangnya ini diketahui. Ya, biasanya sebagai karakteristik itu CV bintang. CV bintang sama dengan akar G per GC. Nah, dalam soal ini diketahui, A-nya diketahui, CV bintangnya diketahui, G per GC-nya diketahui. G per GC-nya 1. Menggunakan sistem Inggris. G sama dengan 1. CV bintangnya diketahui 0,5, ya. CV bintang 0,5, kemudian hanya sama dengan 2. Yang masukkan. Sekarang kalau GI-nya 0. Jadi kalau seandainya GI-nya sama dengan 0, itu gimana H sebagai fungsi D? Itu yang ditanyakan. Gunakan cara analitik ataupun numerik. Nah, jadi ini walaupun tidak linear, tidak semua tidak linear itu harus numerik, tidak harus. Ya. Ada juga yang tidak linear tapi bisa diselesaikan dengan cara analitik, tapi tidak bisa diselesaikan dengan transformasi Laplace. Ya. Transformasi Laplace hanya untuk yang linear. Tapi metode matematik lain bisa dipakai untuk yang non-linear. Nah, ini contoh. 2 DHDT, GI-nya 0 diketahui, CV bintangnya sama dengan CV sama dengan CV bintang akar G per GC, CV bintangnya setengah, G per GC-nya 1, akar 1 sama dengan 1, berarti CV-nya setengah akar. Sudah tinggal diintegrasikan, DH per akar A, min 0,25 akar DD, ini 0,5 dari 2 jadi 0,25. Nah, kemudian ini integral dari akar DH per akar H itu 2 akar H. 2 akar H. Kalau diintegrasi, kan kalau integrasi berarti 1 dibagi min 1 dibagi R1. N-nya di sini min setengah. Jadi min setengah tambah 1 jadi setengah. Setengah jadi 2. Kalikan H pangkat min setengah plus 1. Jadi plus setengah. Jadi 2 akar. Jadi 2 akar H sama dengan min 0,25T plus konstanta. Konstantanya diperoleh dari kondisi awal. Pada T sama dengan 0, H10-nya 10 diketahui. Ya, H10-nya sama dengan 10. Nah, jadi dimasukkan aja. P-nya 0, maka hanya 10. Jadi 2 akar 10 sama dengan K. Jadi K-nya 2 akar 10. Maka kita dapatkan ini persamaannya. 2 akar H min 0,25T plus 2 akar H. Sudah ketemu H sebagai fungsi T. Nah, ini bentuknya. Jadi tadinya
steady state tadinya. Ini ada aliran, ini sudah ada aliran. Tiba-tiba ini ditutup. Nah, itu maksudnya ya. Tiba-tiba aliran masuk tutup di stop. Nah, tentunya di sini akan makin turun-turun terus. Jadi level di sini karena ini ditutup, ini keluar terus, ini akan turun terus. Nah, itu ditanyakan. Hati sama dengan akar 10 min 0,25 T kuadrat. Jadi kalau T-nya 0, ini 0. Akar 10 dikuadrat jadi 10, berarti H0 sudah cocok sama kondisi L. Nah, itu yang ditanyakan di kalau numerik, saudara bisa menggunakan metode-metode numerik, misalkan salah satu metode numerik yang dipakai untuk linear seperti ini, yaitu metode Euler, ya, atau metode rangkut, metode Euler atau metode rangkut untuk menyelesaikan problem-problem seperti ya. Yang ini diselesaikan dengan analisa. Kalau pakai numerik nanti saudara bisa banding antara penyelesaian numerik sama penyelesaian. Kalau penyelesaian analitik itu harusnya eksak, berarti ada kesalahan. Ya, ini problem 29. Kemudian berikutnya. Nah, berikutnya itu 214. 214 itu gambarnya W1, W2. Nah, di situ ada W3. W3-nya itu CV akar. Ini gambarnya seperti ini kalau 214. Ini dari exercise 213. Link-nya sama dengan 0. Nah, ada W1, ada W2. Sudah dari ini gambarnya, ini gambar ya. Ini gambarnya itu saya lihat di buku Sipok, exercise 213. Edisi 3 ya. Atau edisi yang lain apakah sama? Nah, gambarnya itu seperti ini tadi. Ini W1, ini W2, ini blending ya, blending. Tapi di sini keluarnya tidak dari sini, tapi dari bawah. Nah, di sini ini W3. Jadi dari bawah.
Ini ada kerannya. Nah, di dalam OLEN 213 di sini ada leak, ada kebocoran. Bocornya di sini. Nah, ini bocor. Ini ada kebocoran. Tapi di 214 tidak ada. Yang tidak ada. Yang ada cuma W1, W2, W3. Tapi W3-nya itu sama dengan CP akar dan RO. Kalikan RO-nya. CP akar H kali RO ya. Ini kurang RO. Ya. Jadi ini nggak ada. Leak-nya di sini nggak ada. Ini tetap ada W1, W. Nah, sekarang pertama saya buat ini neraca massa total. Rho kali A DHDT akumulasi W1 plus W2 dikurangi W3. Ini enggak ada. Ini sama dengan 0. Ya. Sedangkan W3-nya sama dengan CV akar H. Bisa dikalikan Rho juga. Kemudian neraca massa komponen. Ya. Neraca massa komponen Rho kali A kali H, Rho A-nya konstan. Nah, di sini ada X3. X3 itu mass fraksi. Jadi yang di dalam tangki itu komposisinya sama dengan yang keluar dari tangki. W1, W1 X1, W2 X2, dan W3 X3. Nah, di sini ada dua variabel. Nah, itu variabel, X3 juga variabel. Nah, kita gunakan kalkulus untuk menangani turunan dari dua variabel. Maka ini bisa diganti, X3-nya dikeluarkan, diturunkan hanya, terus ditambah lagi dengan hanya dikeluarkan, diturunkan. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang di sebelah kiri ini, saya rubah jadi ini. Sama dengan W1 X1 tambah W2 X2 min W3 X3. X3-nya seperti ini nanti. Nah, sekarang persamaan 1 substitusi ke persamaan 2. Ini belum dimasukkan CV akar. Kalau saya masukkan, jadi DHDT di sini, Rho A kalikan DHDT, Rho A kalikan DHDT, nah yang bagian ini, itu sama dengan W1 plus W2 min. Jadi tinggal X3 kali W1 plus W2 min W3. Ini bisa diseranakan lagi, ya. Karena ini ada min X3 W3, ini ada min W3 X3. Yang X3 W1 sama X3 W2 saya pindahkan ke kanan. Kalau ke kanan berarti jadi minus. Nah, jadi kita dapatkan W1 kali X1 min X3, W2 kalikan X2 min X3. Nah, jadi akhirnya kita dapatkan persamaan 3 ini setelah dieliminir. Nah, di sini sudah nggak ada W3-nya lagi, jadi sudah ada perlu. Karena W3-nya sudah nggak ada. Sudah hilang. Ya. W3-nya sudah hilang. Karena X3 W3 sama ini kecoret. Ya. Jadi ternyata hilang. Ini nggak perlu lagi. Ya. Nah, sekarang dalam kondisi steady state, W3 sama W1 plus W2. Jadi W1-nya dalam keadaan steady state 120 kg per menit, sedangkan W2-nya 100. Jadi dalam kondisi steady state,
W3-nya 220. Ya, 220. Diketahui juga dalam keadaan normal steady state 1,75. Ya. Berarti saya dapatkan, berarti ini CV akar H ini sudah bentuknya kilogram per menit. Tidak perlu dikalikan 2. Ini kan W3. Ya, W3 itu CV akar H. Nah, berarti kita dapatkan CV-nya. Ditanyakan berapa CV. Jadi kalau hanya diketahui, ini adalah W3-nya diketahui 220, akar hanya diketahui hanya 1,5, jadi ketemu 166,3. Nah, itu yang soal nomor A. Jadi soal nomor A itu ditanyakan berapa W3-nya, berapa CV-nya. Diketemunya CV-nya 166,3, sedangkan W3-nya ketemu 200. Terus yang B, Rho-nya diketahui 800, diameter tangkinya 2 meter, hanya pi per 4 kali pi kuadrat, tampang tangkinya pi meter. Nah, sehingga persamaan 3 ini menjadi ini, jadi dx 3 per dt sama dengan 1 dibagi Rho-nya 800, hanya sama dengan pi, nah, hanya 1,75. Yang soal A itu X1 sama X2-nya itu dirubah, tiba-tiba dirubah dari 0,5 menjadi 0,6. Jadi, tadinya kan 0,5 tadi steady state-nya. Sekarang dirubah, rate-nya tetap tidak berubah. Kalau rate-nya tetap tidak berubah, hanya komposisi, maka hanya tidak berubah. Hingga levelnya tidak berubah. Tetap 1,75. Ini tetap sama dengan 1,75. Ini tetap ini. Dalam keadaan normal 1,75. Karena laju alir W1, W2 tidak berubah, W3-nya juga tidak berubah. Berarti yang berubah cuma komposisi. Jadi 0,6. Jadi ini tetap 1,75. Jadi kita punya persamaan ini. Jadi ini kalau diselesaikan, nah ini jadi 120, ini jadi 100. Ini kalau diselesaikan jadi sederhanakan ya. Ini kan sama, ini 0,6 min X3. 120 tambah 100 jadi 220. Jadi 220 kali 0,6 min X3. 0,6 min X3-nya saya pindahkan ke kiri. Ini tinggal diintegrasi ini aja. Ini. Nah, ini 220 dibagi 800 pi 1,75, 0,05 kalikan T. Nah, gitu. Ditambah dengan konstanta. Jadi, ini sama dengan min ln 0,6 min X3 sama dengan 0,05 T plus konstanta. Konstantanya kita peroleh dari mana? Dari kondisi awal. Kondisi awalnya sebelum dirubah, X3-nya itu 0,5. Nah, jadi X2-nya juga 0,5. X3-nya ketemu. Di 0,6 min 0,5, jadi akhirnya kita dapatkan ln 0,1. Pindahkan lagi ke sini, 0,1. Ln 0,1. Jadi akhirnya kita dapatkan, berarti ln 0,6 min X3. Di sini ada ln 0,1, berarti ini bisa dipindahkan ke sebelah kiri, minus ln itu berarti ln 0,6 min X3 dibagi 0,1. Nah, akhirnya kita dapatkan ini, jadi ln-nya saya hilangkan, ya. Jadi akhirnya kita dapatkan X3 0,6 minus 0,1 kalikan E pangkat 0,5 T.
yang ditanyakan berapa harga akhir. Kalau P-nya tak berhingga, ini harga akhir. Ketemunya, kalau P-nya tak berhingga, ini kan 0, jadi 0,6. Jadi kalau komposisi masuk dan keluarnya, masuk X1 di sini dari 0,5 jadi 0,6, ini juga dari 0,5 jadi 0,6, maka hasil terakhirnya juga 0,6. Kalau ini 0,5, 0,5, ininya 0,5. Sekarang kalau dirubah jadi 0,6, 0,6, hasil terakhir di sininya juga. Jadi kalau T-nya tak berhingga, ini jadi E pangkat tidak berhingga sama dengan 0. Jadi 0,6. Sekarang ditanyakan berapa T-nya agar supaya waktunya yang diperlukan berapa, X3-nya itu menjadi bukan 0,6, tapi selisih 1% dari 0,6. Jadi X3-nya 0,99 kali 0,6. Berapa 0,99 kali 0,6? Yang ditanyakan berapa T-nya, itu yang ditanyakan. 0,99 kali 0,6. Nah, 0,594. Jadi kalau ini 0,594, T-nya berapa? Itu yang ditanyakan. Ya. Berapa waktu yang diperlukan? Bisa sebaik itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, bisa. X3-nya sekarang 0,59. Kalau 0,94, berapa T-nya? Jangan T-nya. Seperti akhir ya, membedakan sama T yang A gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan kayak waktu yang diperlukan. Itu yang ditanyakan di soal. Nah, ini soal nomor yang B. C. Nah, yang C itu sekarang yang dirubah bukan X1-nya atau X2-nya, ya, tapi yang dirubah rate-nya. Tapi rate yang W1 yang dirubah, W2-nya enggak. Ya. Tadinya W1-nya 120, sekarang dirubah menjadi 100. Berubah jadi 100, gimana H-nya? Yang ditanyakan H. Kalau X-nya komposisi nggak berubah. Kalau komposisi nggak berubah, nanti yang lainnya nggak berubah. Jadi
Oleh karena itu yang dipakai cuma persamaan overall balance saja, ya. Jadi nggak perlu menggunakan persamaan neraca massa komponen, cukup overall balance yang kita pakai. Nah ini overall. Nolnya 1,75, ini 100, ini 100, ini CV-nya tadi sudah ketemu. Maka selesaikan ini. Ini bisa diselesaikan secara analitik, bisa juga diselesaikan ini non-linear. Ini non-linear. Jadi non-linear itu bisa diselesaikan secara analitik ataupun secara. Jadi kalau secara analitik, akar H-nya itu disubstitusi. Akar H sama dengan U misalkan. Ya. Akar H sama dengan U. Nah, berarti nanti ini ketemu. Berarti U sama dengan akar H, berarti H sama dengan U kuadrat. DHDT sama dengan 2U kali D. Ini contoh ya, kalau mau diselesaikan ya. Jadi kalau ini diselesaikan secara analitik, itu misalkan, jadi dengan wajar U sama dengan substitusi akar. Nah, kalau U sama dengan akar, berarti kita sama dengan U kuadrat. Ini kalau surat ini selesaikan langsung 200 min 166 akar H itu nggak bisa selesaikan anak. Ya. Jadi harus substitusi. Nah, jadi kalau ini kuadrat berarti DHD ini sama dengan 2 kalikan DUDT. Nah ini baru bisa diselesaikan. Pertamanya teman ini menjadi ya DT-nya saya ganti berarti 2 kali U DUD. Ini 200 karena saya ganti itu. Nah, ini bisa diselesaikan. Selesaikan bisa. Jadi tinggal ini. Ini pindah ke sini. U. Misalnya ada U kalikan di U. Sininya 200
minus 100 sama dengan DP ini 800 1.600. Nah, cuma gini aja. Tinggal integrasi. Sebelah kiri gampang integrasinya, sebelah kanan juga gampang integrasinya. Jadi tinggal integrasi. Ya, dengan disubstitusi, akhirnya kita bisa menyelesaikan. Ketemu dalam U, ketemu dalam U, nah kita ganti punya ke akar H. Ini kita dapatkan persamaan H sebagai fungsi. Kalau seandainya yang berubah itu adalah lagu altir masuk dari 120 menjadi 100. Nah, ini ya, nanti kita bisa selesaikan. Jadi yang ditanyakan sama, berapa H akhir pada tidak benda sedikit yang baru, berapa H-nya? Bukan 1,75 lagi, sudah berubahnya berapa? Itu ditanyakan. Yang berikutnya ditanyakan pada titik berapa, hanya itu sama dengan H terakhir dari 0,9. Jadi sama seperti soal itu. Berapa T-nya? Itu ditanyakan di soal 2014. Jadi dalam soal-soal ini semua itu belum menggunakan metode transformasi. Jadi masih menggunakan metode-metode matematik yang lain ya. Tapi kalau kita gunakan transformasi Laplace itu syaratnya harus linear. Jadi kalau seperti ini tadi ada akar H dan sebagainya, tidak bisa diselesaikan dengan di Laplace. Oke, sampai di sini ada pertanyaan soal yang kelima. Nah, ada saya berikan tugas ya, tugas kedua. Tugas kedua itu juga dari Singapura. Dan setelah itu mengenai transformasi Laplace. Jadi saya upload di platform ya, karena nanti menyelesaikannya juga sudah upload. Problem satu ini cuma cukup problem gampang. Karena tiga 20. Nah, ini juga kedua, ini mengenai Laplace transform. Jadi problem 31, problem 34, problem 36, problem 30,
SIPO. Ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Permisi Prof, Ya, boleh. Nah, mohon maaf untuk tugas 2 ini deadline pengumpulannya kapan ya Prof? oh ya, minggu depan itu Kamis libur ya. Oh ya, nanti hari minggu depannya lagi aja. Ya, karena minggu depan hari Kamis itu kan merah ya. Baik Prof, terima kasih. Ya, dari Kamis minggu depannya. Nanti saya di classroom nanti ya, saya berikan deadline-nya, Juni itu di classroom. Jadi deadline-nya berarti hari Rabu, hari Rabu malam jam 12 malam itu tanggal 9. Jadi kami akan tanggal 10 ya. Jadi deadline-nya tanggal 10. Di hari Kamisnya nanti dibahas. Jadi nanti minggu depan hari Rabu masih ada kuliah ya. Hari Rabu minggu depan itu akan kita bahas bab 4 ya, jadi fungsi peran. Kalau yang transformasi lapas gimana? Ada pertanyaan untuk transformasi lapas? Kalau ada nanti kita buka lagi transformasi lapas. Oke, ini sudah ada. Ini kalau lapas transform, mana ada pertanyaan? Kemarin sudah kita bahas. Jadi, mencari parsial fraksi ya, untuk yield root, untuk compact root, untuk repeated root. Nah, beda ada 3.
Ada pertanyaan dari lapas Lampung 13. Iya. Ya, kalau gitu mungkin waktu menyelesaikan soal nanti bisa diketahui problemnya ya. Oke, kalau gitu kita akhiri di sini. Ya, saya akhiri sampai di sini ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. ya sama-sama.